Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ja'alahu rahmatan lil alamin khairi ma ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabb Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Mudah-mudahan pagi hari ini dan termasuk orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Nah, itu bersyukur kita sama-sama kita memperbanyak baca alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Sekali lagi kita berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat 10 kebaikan, dan Allah terima 10 amal ibadah kita. Allah ampunkan 10 macam dosa, Allah jauhkan 10 macam malak. Itulah manfaat kita memperbanyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur pada pagi hari ini, hari Ahad, yaitu pada tanggal 24 November tahun 2024, kita mendapat kesempatan bersama Bapak Ibu sholat subuh berjamaah, sekaligus juga mengisi kegiatan tausiah di pagi hari Ahad subuh ini. Mudah-mudahan subuh seperti ini akan menjadi subuh-subuh yang berkelanjutan. Banyak diantaranya orang yang sudah sekali sembahyang subuh tidak sholat subuh lagi, berbagai macam alasan. Maka nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita ini patutlah kita syukuri. Bagaimana cara bersyukur ini nikmat Allah? Ya, di antaranya kita seperti yang kita lakukan pada subuh pagi hari ini, kita sholat berjamaah, dilanjutkan dengan kajian subuh, kemudian dilanjutkan nanti ada silaturahim berupa barangkali kebiasaan di masjid takwa ini ada sedekah subuh. Ini yang sesuatu yang harus berkelanjutan dan tentu patut kita syukuri. Sholat subuh bi jama'atin faqad sholat laila kulan. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, maka Allah telah mencatatkannya seperti dia orang yang melakukan sholat sepanjang malam. Ini manfaat sholat subuh berjamaah. Maka berkali-kali selalu kita ingatkan, sholatlah berjamaah subuhnya, ya. Di mana berjamaahnya? Di rumah Allah, masjid, musola, di langgar, di surau, atau ada tempat-tempat berjamaah di dalamnya. Kenapa? Wajtajtami'u malaikatul lail wal malaikatun nahar bi sholati syukri. Berkumpul para sekalian atau seluruh malaikat malam, malaikat siang, adanya di jamaah sholat subuh. Maka berkali-kali juga kita ingatkan hadis. Karena malaikat-malaikat Allah ini ada malaikat yang sifatnya menjaga alam semesta ini, malaikat malam. Dan ada juga malaikat siang, malaikat malam yang menjaganya di waktu malam, waktu maghrib, waktu isya. Malaikat siang menjaga di waktu siang, yaitu malaikat yang mencatat, menjaga kebaikan amal pahala manusia di waktu zuhur dan asar. Tapi malaikat yang berkumpulnya di waktu malam dan siang adanya di sholat subuh. Jadi tidak mungkin terlewat catatan subuh, catatan amal, ya. Jadi janganlah kita suka memperbanyak amaliyah, memperbanyak ibadah kita di waktu subuh. Karena subuh ini tadi dikatakan kumpul malaikat. Wa tajtami'u malaikatul lail wal malaikatun nahar.
fi sholati subuh. Adanya di waktu sholat subuh. Jadi kalau kita cuma sholat subuh tapi tidak dilakukan kebaikan atau amalia yang lain, artinya rugi. Sementara yang nyatatnya banyak. Sama aja kita bapak ibu jumpa pers dan pejabat-pejabat itu kalau sudah acara berebut malaikat itu bukan wartawan nak wawancara nak nyatat apa dia yang nak digawikan yang nak diomongkan sampai berjubel-jubel ini mulai. Nah itu rasul-rasulnya seperti itulah sholat subuh itu gambaran berebut malaikat nak mencatat catatan amalan-amalan. Wah ya bi apa dia tadi? Ini sholat subuh berjamaah. Rakaat pertama kita baca surat Nur. Rakaat kedua baca surat Alam Tarukai, Alam Bil dan seterusnya. Dicatat. Setelah subuh apa? Istighfar 3 kali. Kemudian apa? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Allahumma ajirna minan nar. Terus Fatihah, apa lagi? Ayat kursi. Kemudian apa lagi? Tasbih. Kemudian apa? Tahmid, tasbih, tahlil, kemudian ditutup la ilaha illallah. Kemudian apa? Doa bersama, minta kepada Allah. Jadi Bapak Ibu pagi hari ini kalau kita ini sehubungan dengan apa yang disebut tadi, ada beberapa janji Allah di dalam Al-Quran itu diantaranya. Janji itu banyak janji Allah ya. Janji Allah dalam Al-Quran itu diantaranya kata Allah di dalam surat Nuh ayat 10, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata, Allah yang berkata, Allah berfirman nantinya, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Surat Nuh ayat 10. Jadi Allah yang pertama itu kalau kau banyak dosa, mohon ampun, karena Allah Maha Pengampun. Jadi jangan tinggalkan beristighfar, mohon ampun. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi kita ini Bapak Ibu yang perbanyak istighfar. Kalau Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali itu 1000 kali istighfar. Rasulullah itu mengajarkan ya wah ini astaghfiru itu kata Rasulullah mi'ata dalam sehari itu mi'ata marrah 100 kali. Ada yang menyebutkan 70 marrah. Rasulullah itu beristighfar 100 kali, 70 kali. Jadi Rasulullah yang telah dijamin Allah diampunkan dosa masih beristighfar ya beliau lakukan 70 sampai 100. Itu kan gambarannya. Artinya boleh banyak, boleh lebih, paling kurang lah kita ngikut Rasulullah 70, 100 ya sehari tapi ya. Tapi kalau kita mampu melakukannya 1000 kali ya bagus seperti Imam Al-Ghazali. Kenapa jadi Allah itu? Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Surat Nuh ayat 10. Jadi Allah ini ya, tidak meleset. Jadi Allah itu jadi Allah yang pertama. Kalau banyak dosa mohon ampun. Jangan tinggalkan istighfar. Apa janji Allah yang pasti lagi? Kata Allah dalam surah Al-Quran 185 itu, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti mati. Ya pada macet ya. Ini contoh janji Allah. Kalau ada yang meragu-ragu kan? Aduh. Ya itu janji Allah. Dan saban hari kita menyaksikan perjanjian Allah yang setiap yang bernyawa pasti mati. Kenapa dia mati? Dia bernyawa, betul Bapak Ibu? Ya penyebabnya ya sakit, mungkinnya tuh penyebabnya baik, tapi janji Allahnya setiap yang bernyawa. Kalau ditanya, kenapa dia mati? Karena dia bernyawa. Kalau dia tidak mati, berarti dia tidak bernyawa. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada tetangga atau kenalan kita tidak mati-mati, berarti dia tidak bernyawa. Pasti mati kan? Cuma ada yang cepat, ada yang lambat. Oleh karena itu janji-janji Allah ini pasti Allah penuhi. Setiap yang berjiwa pasti mati. Nah, jadi wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Janji Allah lagi. Kenikmatan yang sesungguhnya itu balasannya di hari kiamat. Jadi kalau kita merasakan nikmat kalau hidup di muka bumi ini artinya belum apa-apa. Dibandingkan tadi apa? Janji Allah kenikmatan dari hari kiamat. Wa zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz.
Apa yang dinikmati hari kiamat itu kalau dijauhkan dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka minta lagi kepada Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya paling kurang 3 kali, 10 kali, sebanyak-banyaknya minta menghindarkan dari azab api neraka. Dan jangan sungkan-sungkan minta jauhkan dari hindaran api neraka. Kadang kita ini pecah-pecah tidak percaya kalau ada api neraka, tapi ini kan nantinya ini dijanjikan Allah dalam surat Al-Baqarah 201. Minta juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari siksa neraka. Itu surat Al-Baqarah 201. Doa penutup. Ada yang nyebutnya doa sapu jagat. Jadi jangan tinggalkan doa sapu jagat ini. Kita kadang-kadang seperti yang kita ceritakan ini, banyak yang doa ini lupa berdoa. Lamakan lupa berdoa. Nikmat Allah lupa disyukuri. Padahal ini perintah Allah. Jadi di antara perintah-perintah Allah tadi, minta perlindungan dari api neraka. Allah wajirna minan nar. Kalau kita dewain Allah wajir di minan nar. Dan di akhir doa jangan tinggalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini rata-rata hafalkan lo doa ini kan. Jadi paling tidak Bapak Ibu kalau disuruh mimpin doa, hafalkan yang terakhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa di awalnya jangan tinggalkan ta'awuz, berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita ngajak umrah, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa bedanya sama lain? Kalau a'udzu artinya aku, kalau na'u artinya kami. Jadi kalau ada yang dengar, aku bapak itu aliran baru kok na'u, ya memang na'u. Kita baca istighfar, kalau kita dia astagfirullah, kalau banyak-banyak nastaghfirullah. Mana yang benar-benar kan? Jangan dia salah. Kalau dia mimpin nih, silakan artinya kita baca sama-sama. Kalau dia na'udzubillah, artinya itulah diajaknya ngamin kebaikan. Jadi dia ada ini. Pengampun bapak itu mak na'udzubillah. Ngapun nastaghfirullah, itu kan bentuk jamak. Jadi itu dalam ilmu nahwu sorof itu kan seperti itu. Kalau kita DWA, na'udzubillah. Kalau kita rame, na'udzubillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian janji Allah yang lain, itu ini kata Allah banyak bersyukur. Kalau kau bersyukur akan kutambah nikmat. Benar janji Allah ini. Dalam surat Ibrahim ayat ke-7, apa janji Allah itu? Apa? La'azidannakum. Apa itu? Anfusakum wa ahlikum nar. Bukan apa namanya? La in syakartum la'azidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kamu bersyukur kepada aku, kata Allah, bersyukurlah kepada aku, maka engkau tambah apa yang ditambah nikmat. Tapi kalau kau ingkar atau kufur, maka Allah memberikan suatu balasan azab yang sangat pedih. Nah ini jadi apa-apa yang dijanjikan Allah ini, kita patut harus mengikuti apa yang diperintah Allah. Dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan dalam 152, wazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Apa artinya? Maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukur kepadaku, jangan kamu ingkar kepadaku. Ingat kepada Allah. Ini janji Allah lagi. Washkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Ingat kepadaku, kata Allah, maka Allah juga ingat. Dan kalau kau bersyukur, maka Allah juga akan memberikan kamu kenikmatan atau balasan. Cara mengingat Allah, ya berzikir atau mengingat kepada Allah. Cara mengingat Allah yang baik juga, ya menyebut nama Allah. Subuh kita sebut pakai 99 nama Allah. Walillahillazi asmaul husna fad'uhu biha. Jadi ya,
Dan anak kita, mimpi kita membaca Asmaul Husna, itu juga perintah Allah. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Banyak 99 kali kita ingat Allah dengan nama-nama Allah. Itu kan kadang-kadang nama rumah baik lupa satu nama rumah itu. Nama mana dia nak ingatkan gitu? Paling panggil yang nama yang baik. Apa nama dah tahu mak yang baik. Dia dengar nama isteri bapa itu. Dia kapan dia panggil rumah itu yang. Nama aslinya siapa itu? Lupa nama itu satu. Ya, nama rumah dia dipanggil yang. Nah Allah ini banyak juga panggilan. Maka minta kepada Allah itu dengan menyebut nama Allah. Minimallah kita hafal Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi mayat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Itu tadilah yang kita sebut nama Allah. Jadi Allah yang Maha Pengasih, ya Allah Maha Penyayang. Maka awalilah kalau berdoa itu dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita berlindung dengan ta'awuz kepada Allah tadi, kita juga menyebut nama Allah. Jangan tinggalkan kata Allah. Ingatlah namaku, sebutlah namaku, maka aku akan mengingat kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, waskuruni, askurkum, waskuruli, wala takfurun. Maka kau sebutlah, ingatlah aku akan ingat kepadamu. Jangan tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak-banyak baca bismillah. Terutama perbuatan-perbuatan yang memang mendapatkan keridhaan Allah. Kalau gawi kadang-kadang mulai buka motor Bismillahirrahmanirrahim. Mabuk Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bukan itu, tidak salah guna. Kata Ustaz itu kalau tak salah dengar, mulai segala pekerjaan itu dengan Bismillah. Dan tutuplah dengan hamdalah. Begitu mabuk alhamdulillah. Bukan itu gunanya wah. Itulah yang kalau kau pakai wah itu apa dia? Wah mabuk. Jadi awalilah perbuatan baikmu dengan mengingat aku kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selalu mengakhirkan bersyukur. Yaitu alhamdulillah. Baguslah acara-acara kita. Mari Bapak Ibu, untuk mendapatkan barokahnya, mari kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Jadi jangan basmalah pula. Basmalah itu kan sebutannya bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembawa acara ini kan tidak perlu, mari kita buka dengan membaca basmalah. Itu baik disebutnya. Tapi kita paham hendaknya. Atau kita selalu mengucap istighfar bukan itu, tapi astagfirullah. Kita tutup hamdalah. Rami-rami pula baca hamdalah. Tutuplah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini disingkat. Jadi begitu banyak Allah itu memerintahkan kita, disuruh bersyukur, disuruh mengingat Allah, disuruh apa lagi tadi? Disuruh untuk bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi itu kan, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron katsiran. Jadi ya wahai orang yang beriman, ingatlah kepadaku dengan mengingat nama Allah. Apa yang diperintahkan Allah ini? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepadaku di waktu kamu pagi dan petang, bertasbihlah kepadaku. Bertasbih. Apa tasbih itu Bapak Ibu? Kamu baca tasbih mana? Subhanallah, Subhanallah. Kata Rasulullah, ada bacaan yang singkat tapi berat, yaitu bacaan tasbih singkat, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang dianjurkan Rasulullah di waktu pagi dan petang. Subhanallah, pagi ini apa subuh, petang itu menjelang malam, maghrib. Ini yang diperintahkan membanyak baca tasbih. Jadi jangan perlu kayak berutuan kalau di sholat ngajak baca tasbih 33 kali. Karena memang perintahnya tadi, ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila.
Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepadaku dengan mengingat namaku sebanyak-banyaknya, yang bertasbihlah kepadaku di waktu pagi dan petang. Bacaan tasbih tadi, subhanallah, itu yang pas tasbih yang paling pendek. Tasbih yang lengkap, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tasbih yang panjang lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi para ulama itu mengajarkan 33 kali. Tapi kita perbanyak itu tidak usah dihitung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lagi di waktu pagi nunggu subuh, kita lah duluan datang. Sholat tahiyatul subuh sudah, tahiyatul masjid sudah ya. Tapi belum ada jemaah yang lain. Nah, duduk melamun baca tasbih. Wallahu alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau marpun nyala duluan datang, ambil mikrofon. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, baik Bapak Ibu baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepadaku dengan memperbanyak menyebut namaku, bertasbihlah kamu di waktu pagi dan petang. Ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. 89 kali dalam Al-Quran itu Allah menyapa kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita tidak bertasbih, ikuti apa yang dikatakan Allah di waktu pagi dan petang ini, kita tidak termasuk orang yang dipanggil orang yang beriman tadi. Dalam ini kita tahu yang berpuasa baik, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang yang berpuasa yang dipanggil beriman, orang yang bertasbih dipanggil orang-orang yang beriman. Wasabbihu bukratan wa asila. Waktu pagi dan petang. Pagi itu subuh, petang itu yang maghrib menjelang malam. Itulah yang diperintahkan. Di waktu yang lainnya silakan bertasbih. Tapi yang diperintahkannya tinggalkan. Ya, perintah Allah itu bertasbih di waktu pagi petang. Ya mengandung siasat supaya kita banyak bertasbih. Ya apalagi kita lah duluan datang ke masjid. Sebelum maghrib kita lah datang ke masjid. Sudah duduk di masjid, ya, tikam di masjid, baca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata. Kalau marpun nyala duluan, ambil mikrofon supaya nikmat sahdu mendengar tasbih tadi, ya dibuat seperti tadi, seperti Ustaz Arifin Ilham, dia mengajarkan tasbih itu dengan sahdu, supaya kita membacanya dengan hati. Jadi kita baca tasbih lurus-lurus, bukan tak boleh. Cuma orang-orang yang mendengarnya ini kurang nikmat. Itu dikatakan syiar. Syiar itu yang ngajak baik kita tuh terdengar orang lain bela bertasbih, maka kita mendapatkan kebaikan seperti yang dilakukan orang lain. Subhanallah. Kita lurus-lurus baik macam tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa yang Allah itu? Ya gitu ya. Marah apa nak ngajak masjid? Yo, jaga-jaganya masjid. Tapi kalau Allah mau datang ke masjid, itu yang dikatakan ingat Allah dan ngajak orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa janji Allah? Yang lain Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Qur'an ayat 102. Ini yang selalu dibacakan oleh khotib mengawali untuk khutbah Jumat. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi bukan pengakuan baik, takwa yang benar itu jalankan perintah,
tinggalkan larangan. Dan perintah Allah, ingatkan jangan mati selain mati dalam keadaan Islam. Jadi baik kita mau murtad maupun kita melakukan perbuatan yang di luar Islam kemudian kita mati, ini yang dinamakan mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan yang buruk. Perintah Allah jangan mati dalam keadaan yang buruk, mati dalam keadaan mengingat Allah, mati dalam keadaan bertasbih, mati di tempat-tempat rumah Allah. Nah, ini yang diperintahkan, jangan yang mati di luar itu. Kita tidak tahu kematian itu rahasia Allah, ada di mana, kapan waktunya. Tapi jangan kita pada saat mati itu lagi lupa dengan Allah. Ini perintah Allah. Surah Al-Imran 102, jangan mati. Saya mati dalam keadaan Islam, mana Pak supaya mati Islam? Ya selalu dalam keadaan Islam. Awalilah selalu perbuatan Bismillahirrahmanirrahim. Bertawakal kepada Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kalimat terakhir, la haula wala quwwata illa billah. Jangan tidak ada upaya, Pak. Itu dia cuma menjalankan baik, tapi serahkan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Perbanyak puluh baca la haula wala quwwata illa billah. Ini banyak nyebut la haula tidak perlu jelas. Wala wala wala. Ini wala nih Pak, kan? La haula wala. Istighfar juga benar-benar, jangan istighfar azim. Kan itu istighfar astagfirullahaladzim. Ini azim. Jadi gampang ya waktu kan yang azim. Kalau malam diubah berpipi yang azim dalam lari. Jadi bukan istighfar yang macam itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa janji-janji Allah dalam Al-Quran ini, jadi artinya janji yang pasti adanya. Jadi salah satu lagi yang dijanjikan Allah ini apa kata Allah? Minta kepadaku maka akan aku beri. Ud'uni astajib lakum. Minta. Kita ini jangan niat lupa minta. Ini aku setuju di kapan di subuh kita ini setiap subuh apa ya? Soal kedua subuh tambahin maghrib kalau doa itu ya. Disuruh kita nih minta kita apakah dibuat teks seperti ini supaya mintanya berurutan bagus ya. Jadi itu ya Allah, ini kan doa kita ini, ampuni semua dosa-dosa kita, amin. Jadi maafkanlah semua kesalahan dan kehilapan, amin. Terima segala amal ibadah, amin. Luaskanlah rezeki yang halal, ini mudahkan semua urusan. Tapi urusan di mana ini Pak? Jadi jangan pasti ngamping juga urusan untuk ibadah kepada Allah. Kayak ada di antara jemaah ini, ya Allah, mudahkanlah urusan misalnya apa kan? Supaya menang judi online, amin katanya. Urus kejumpul doa gitu. Jadi doa itu tentu doa kebaikan. Ya udah ditulis ke, mudahkan semua urusan. Masih gantung kata-kata itu. Tapi urusan untuk ibadah kepadamu ya Allah. Rezekilah luas. Urusan juga harus ibadah kepada jadi urusan dunia ada baik barangkali anak cucu kita sekarang yang sedang ujian naik kelas, kita mudahkan ya Allah, amin. Dan ditutup pula diantaranya itu supaya infak sedekah orang subuh pagi ini Allah kabulkan doa orang yang berinfak subuh. Itulah yang dinamakan sedekah subuh, hikmah subuh, barokah subuh, berkah dunia akhirat. Jadi kalau diaminkan 40 wong Bapak Ibu, insya Allah doanya terkabul. Ya, itu ini cuma subuh takwanya 100-an wong Pak. Itu banyak lebih 100. Nah ini jangan lupa kita di astajib lakum, minta. Jangan sungkan minta kepada Allah. Allah itu maha kaya. Minta dengan uang kadang-kadang terbatas. Minta uang tua dia ngejuk kalau masih ada. Minta anak suka walaupun dia berduit, betul Pak Boy? Minta kepada Allah ganti urusan. Kayak gitu digerak aja dengan kita lah butuh dia. Udah nawai SPP. Nak ngutang duit kas masjid, tak sanggup. Wah ayo gitu. Ya Allah, yuk jalan. Kau maha ngejut ya Allah. Di mana doa yang paling bagus? Doa di waktu sahur, waktu malam, sholat tahajud kita 2 rakaat, 4 rakaat atau lebih. Kita minta kepada Allah, karena jadi Allah Maha Kaya tadi. Tapi diurutkan ya, mintalah dengan menyebut nama Allah tadi, baca Asmaul Husna,
Paling kurang Asmaul Husna itu yang dibaca itu dengan nama Allah kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau kita sanggup baca 99 kan, yang 99 nama Allah tadi baru berdoa, itu bagus juga. Kalau dewean, kalau ngerambi kalau kepanjangan doa nikah jam 12 kata Ustaz, mintalah dengan Asmaul Husna. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Kudus. Kapan nyengok habis Pak, dingin masakan kita jadi nyengok situasi. Kata Ustaz, mintalah dengan membaca Asmaul Husna. Baik Bapak Ibu untuk mendapatkan keberkahan pernikahan saudara kita ini, supaya sakinah mawaddah kita membaca Asmaul Husna. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada yang sabar, tapi sebagian besar orang tu kan banyak kami juga hari minggu Pak. Kami ada 3 konangan, 3 ikut tempat Asmaul Husna. Kalau maghrib nyampe ke rumah, nah kira-kira tengok situasi juga. Ajak subuh, menjelang subuh, hikmahnya apa? Membaca Asmaul Husna di masjid ini, orang ada kesempatan untuk ke masjid. Yang jarak azan itu berapa menit itu? Kalau kita nyengok di Masjidil Haram itu Pak Haji Zainal, lama antara subuh dengan azan dengan subuh dia. Kalau sejam Pak kita ini kan ya memang dia mau baca azan pertama itu sebelum waktu subuh. Itu udah terbiasa kan? Di Sumatera Barat biasa Pak, azan 2 kali sejam. Itu kalau pergi ke Padang itu jam 3 lah juga sengaja naik subuh, pikir gitu subuh rupanya azan pertama dia panggil, memang dia ini lain gitu deh. Jadi Blengkong mereka setelah azan itu paling 10 menit itu subuh. Nah, tapi dengan membaca Asmaul Husna ini ada jarak. Masihnya terdengar di ujung mikrofon. Nah, ini anak-anak di Masjid Taqwa itu lah pimpin Asmaul Husna. Berarti masih ada kesempatan yang mungkin terlambat bangun tadi. Tapi jangan pulau kepanjangan. Sekali baik Asmaul Husna diulang 5 kali, ya kesuruh pulau gitu habis ya. Nah, disesuaikan. Inilah Bapak Ibu barangkali beberapa janji Allah di dalam Al-Quran tadi. Pertama, Allah itu menunjukkan pengampunan. Belumnya ada mengetahui mengetahui at-tawwabun. Dijanjikan bahwa manusia itu, anak cucu Adam itu dalam keadaan memang selalu melakukan berdosa. Tapi sebaik-baik yang berdosa di antara kamu itu adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat. Maka bertaubatlah kepada Allah. Banyaklah baca istighfar, Allah akan mengampuni. Cara taubat ya taubatan nasuha. Setelah kita beristighfar, bertaubat kepada Allah, kita berjanji kepada Allah tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Ya, ittaqillah summa kunta wa atbi sayyatal hasanatan buha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Setelah kita bertaubat, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa itu di mana saja, di tempat ramai, di tempat sepi, baik siang maupun malam, bertakwalah kamu. Tutupilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Nah, jadi orang yang bertaubat telah melakukan keburukan tadi, dia melakukan kebaikan. Apalagi yang dia lakukannya, bergaulah dengan manusia, khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Jadi kalau selama ini orang-orang yang bertaubat itu disebut orang yang hijrah. Mungkin sebelum bertaubat dia penampilannya metal ya Bapak Ibu tato banyak di badan. Setelah bertaubat tidak lagi nambahi tato minimal. Sekarang ini kucing anak-anak muda ini bertato itu bukan di badan baik, mato pun ditato. Masya Allah, mato Pak, gimana di YouTube itu? Mato ditato, mana lagi tidak penting mato ditato, hakim lagi. Olah kepentingan di mana lagi badan penuh tato, cari yang belum kena tato, biji mato ditato. Nah, dengan orang-orang yang bertaubat tadi yakin, tidak lagi dia nambahi tato, berhentilah bertato. Tato yang ada ni mana macam juga, nama dia apa lagi? Janganlah digosoi, maju habis badan kena gosok, malah sebelum badan digosoi. Atau kalau jengking di bawah ini gosok. Jadi kalau jengking belum ngeriting dia ya usahlah ya lah digosok. Tapi bertaubat kepada Allah. Yang bukan lagi habis daging kalau digosok. Nabi bi khuluqin hasan, bergaulah dengan akhlak. Perbaiklah akhlak yang buruk.
Biasa ke kelab malam, berhentilah biasa berjudi, ya berhenti, yang mabuk, ya berhenti. Makanya dikatakan orang-orang yang bertaubat itu mulia. Mati dalam keadaan bertaubat, Allah terima taubatnya. Luar biasa, Allah ridho kepadanya. Gitu yang sekarang ini masjid ini ya, jangan kalah dengan orang-orang yang baru hijrah. Kita juga harus lebih istiqomah. Maka minta juga kepada Allah. Apa? Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, Tuhan yang membolak-balik hati, tetapkan hatimu kepada agama. Tetapkan hatiku kepada agama. Jadi ada 3 doa yang sering kita ajarkan itu di waktu sujud terakhir. Di waktu sujud lah, waktu sujud terakhir yang ditinggalkan. Allahumma inni husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allah jadikan aku dalam keadaan mati dalam husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, jauh aku rezeki. Rezeki yang tak baca dihitung itu rezeki orang yang bertaubat sebelum dia meninggal. Bertaubat sebelum nikah, Allah terima taubatnya. Inilah janji Allah masuk surga dia. Kemudian ya Allah, tetapkan hati. Ya Allah yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini hafalkan ya Bapak Ibu. Jadi dakwahnya kalau kita semain sunat, panjangkan sujudnya terakhir itu doa 3 macam tadi jangan tinggal ke. Ya. Jadi kalau kita ngimam, ya jangan perlu banyak niat. Kasihan yang di belakang. Kalau ada yang tak kuat sujud lah mau. Kalau kita masih kuat galau, alhamdulillah. Ini panjang sujud terakhir. Aku bapak itu macam Yasin bikin sujud terakhir. Sudah. Iksan kalau coba belakang. Ya bacalah dengan singkat tapi bermanfaat luar biasa tadi. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena Allah tahu kita ini hati berubah-ubah, bukan hati Rasul. Kita manusia. Kadang-kadang taat, kadang-kadang berubah. Itu namanya fluktuatif. Iman manusia itu kadang naik, kadang turun. Kita berharap kita ini istiqomah. Ini ya. Jangan sampai pas meninggal itu lagi turun, lagi down. Syukur-syukur lagi naik iman gitu, lagi tingginya. Allah panggil kita dalam keadaan beriman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqq wa tuqatih wa la tamutunna illa wa jangan lihat mati selain dalam keadaan kita beriman. Tentunya iman dalam keadaan tinggi tadi, dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan muslim. Dan kita meninggal dalam keadaan kita kufur kepada Allah. Oleh karena itu marilah kita benarlah selalu diawali dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Bangun tidur kita bersyukur kepada Allah ya Allah, bersyukur kepadamu. Engkau hidupkan aku setelah Engkau matikan. Dan kami yakin memang kami nak balik niat pada suatu saat nanti. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi. Jadi tak baca apa kepanjangan, baca alhamdulillah baik, alhamdulillah ya Allah masih hidup. Nah, itu kan, masuk gitu. Aku tadi mati, kau hidup lagi, bersyukur ya Allah. Langkah ke kamar mandi, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Ambil wudhu. Masih panjang waktunya tahajud. Waktulah subuh, langsung ke masjid ambil wudhu. Jadi itu ya. Jadi Bapak Ibu, itulah barangkali yang dapat kita sampaikan. Sifat ceramah ini cuma ngajak dan ingatkan bahwa janji Allah itu tidak pernah dimungkiri. Maka ada beberapa janji tadi. Pertama, Allah janjikan kita bertaubat, Allah ampuni. Kedua, janji Allah kalau bersyukur ku tambah. Janji Allah, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Kenapa? Janji Allah setiap yang bernyawa pasti mati. Mintalah kepadaku akan kunjung. Itu janji-janji Allah lalu. Karena itu jadikanlah hidup kita ini selalu mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Kemudian kita termasuk orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Kau ingat, aku ingat. Kau jauh, aku jauh. Kau dekat, aku dekat. Lagu siapa baik? Bibu.
Kalau ada yang seangkatan bimbing hafal. Engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Itulah tadi. Bimbing ini rupanya menginspirasi lagunya dari firman Allah tadi. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Bimbo, siapa Pak penyanyi Bimbo? Kita tahu lagi. Biasanya orang-orang yang seangkatan Bimbo tahu pun itu. Ada Sam Bimbo, Acil Bimbo, ada siapa lagi? Ya, kira-kira itulah. Ditanya Asmaul Husna ada hafal, lagu Bimbo hafal, lagi salah hafal. Ya Asmaul Husna ada hafal, Bimbo tahu. Lah parah pula Ustaz itu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf segala kekurangannya, kepada Allah kita mohon maaf pun. Tadi seperti yang dikatakan pembawa acara tadi, ada sesuatu yang nak kita diskusikan, apa hanya Pak Yan mah biasanya Pak Yan. Lagi yang gigi ya. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya. Kepada Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan. Baiklah Bapak Ibu, kita tutup apa yang dijanjikan Allah dalam surah Al-Baqarah 238. Hafizu 'alas sholawati was-sholat was-sholatul wusta qumu lillahi qanitin. Apa kata Allah? Peliharalah semua sholatmu, sholat fardu atau sholat wusta, berdirilah karena Allah. Allah itu memberikan kamu ke suatu qanitin. Jadi Bapak Ibu, kalau nak ukur sejauh mana kita memelihara sholat, memelihara iman kita, jengoklah sholat kita, sholat fardu. Kalau kita barangkali dipanggil datang, itu biasa baik. Kemudian belum dipanggil kita lah datang, itulah luar biasa. Tapi kalau lah dipanggil kita lambat datang, itulah barangkali kita di bawah standar. Nah kita ini tadi dipanggil sholat subuh ini datang sebelum azan apa sesudah azan? Sebelum azan, arti kita di pojok standar. Kalau kita pas dipanggil sesudah azan, nah kita biasa itu standar dipanggil datang. Contoh kita jadi guru dulu tuh Pak Zarudi. Itu kadang-kadang memanggil orang tua, anak-anaknya melanggar. Nggak tahu anaknya itu melanggar. Kita panggil datang deh. Berarti orang tuanya orang tua yang standar memperhatikan anaknya. Ada yang dipanggil tapi lah berkali-kali, panggilan ketiga baru datang, anaknya udah masuk, udah ngapu-ngapu sehingga tidak buat PR, 3 kali dipanggil baru datang. Ini berarti bapaknya ini di bawah standar. Ada yang tidak datang-datang, jadi bapaknya sudah masuk standarnya, tidak sayang anak. Ada juga bapaknya itu dari orang tua yang di sekolah kami kan dulu datang dia di sekolah, Pak aku nak nanya karena ngeruankan anak aku ini belajar nih anak bapak di sekolah ini. Ujiku gak lambat balik ke rumah katanya les. Oh iya Pak, anak bapak itu meluk les di sekolah, meluk eskul. Nah ini bapak ini berarti bapak di atas standar, ngeruannya anak. Nah kalau gitu dipanggil baru datang kita di standar. Kalau azan baru datang, iman kita masuk standar. Ada yang di bawah standar, uang lah boleh serakaat baru datang, itu di bawah standar. Ada yang tak datang-datangnya, ini tidak masuk standar, termasuk yang kesantar yang macam ini. Dipanggil pada datang. Tapi kalau Bapak Ibu lah datang duluan sebelum azan, itulah barangkali iman itu kata Allah tadi yang telah memelihara sholat wusta tadi, itulah termasuk orang-orang yang di pojok standar. Amin. Insya Allah itu ini termasuk yang sudah di pojok standar. Belum dipanggil itulah datang. Sholat sunat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, sholat sunat pula, sholat sunat subuh. Nah mudah-mudahan ini yang kita minta kepada Allah, ya Allah, mintalah aku istiqomah, mintalah tetapkan hati. Itulah manfaat berdoa tadi Bapak Ibu. Hafizu 'alas sholawati sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Sadaqallahul azim. Mari kita tutup dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah jemaah subuh ini jemaah subuh yang senantiasa Kau pelihara. Pelihara lahir batin kami, Kau peliharakan iman kami, Kau peliharakanlah keluarga, anak keturunan dan saudara serta tetangga kami dalam keadaan ketakwaan kepada-Mu ya Allah. Kami harap ya Allah kumpulkan lagi kami di akhirat kelak, kami jemaah subuh masjid takwa ini dalam keadaan hamba-hamba-Mu yang Kau ridhoi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah dengan berani yang doa tadi, maka